Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Manajemen angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan tentang merger. Baik, yang pertama adalah pengertian merger. Merger adalah difusi atau penggabungan dua perseorangan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri sendiri dengan nama perseorangan sementara lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseorangan yang tetap berdiri sendiri. Salah satu pengguna merger misalnya adalah untuk menggabungkan perusahaan yang sangat menguntungkan dengan perusahaan yang bangkrut untuk mengimbangi keuntungan dan sementara bertujuan memperluas keseluruhan. Untuk selanjutnya di sini ada tipe-tipe merger. Merger berdasarkan aktivitas ekonomi dapat diklasifikasikan dalam 5 tipe, yaitu yang pertama ada merger horizontal, yang kedua ada merger vertikal, yang ketiga merger konglomerat, yang keempat merger ekstensi pasar, yang kelima merger ekstensi produk. Untuk yang pertama ini adalah merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Efek dari merger horizontal ini adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut. Apabila hanya terdapat sedikit pelaku usaha, maka struktur pasar bisa mengarah pada bentuk oligopoli bahkan atau mengarah pada monopoli. Untuk yang kedua adalah merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Yang selanjutnya merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger dan akuisisi konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila merger dan akuisisi konglomerat ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi. Sebuah konglomerasi memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industri yang berbeda. Yang keempat adalah merger ekstensi pasar. Adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan merger dan ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan. Merger ekstensi pasar sering dilakukan untuk perusahaan lintas negara dalam rangka ekspansi dan penetrasi pasar. Strategi ini dilakukan untuk mengakses pasar luar negeri dengan cepat tanpa harus membangun fasilitas produksi dari awal di negara yang akan dimasuki. Yang kelima yaitu merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Merger ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan mengembangkan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih produktif dalam inovasi. Untuk selanjutnya ya ini adalah alasan-alasan melakukan merger. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Yang kedua yaitu ada sinergi. Sinergi dapat
tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. Yang ketiga adalah meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini meningkatkan dana dengan biaya rendah. Untuk yang selanjutnya di sini ada manfaat merger. Perusahaan yang melakukan merger atau mengakuisisi perusahaan lain mempunyai berbagai tujuan yang memberikan manfaat kepada perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu adanya merger akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan perusahaan dikarenakan perusahaan melakukan pemasaran yang baik, strategi yang lebih dan terfokus, serta penguasaan pasar. Pada sisi lain, pendapatan perusahaan menjadi terdiversifikasi karena perusahaan melakukan penggabungan usaha. Yang kedua yaitu salah satu alasan utama mengapa perusahaan mau melakukan merger karena perusahaan akan mengalami efisiensi dalam biaya operasi dibandingkan dengan dua perusahaan yang terpisah. Salah satu contohnya penurunan biaya dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran secara bersama untuk produk berbeda dibandingkan dengan dua perusahaan terpisah. Untuk yang ketiga yaitu kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Bila perusahaan berdiri sendiri, maka kapitalisnya ini tidak mengalami peningkatan secara cepat dikarenakan pertumbuhan laba yang kecil. Tetapi dengan merger perusahaan maka kapitalisasi saham perusahaan lebih besar dikarenakan adanya harapan investor terhadap perusahaan yang akan mengalami peningkatan pendapatan sesuai dengan tujuan merger tersebut. Yang keempat yaitu adanya merger akan memberi peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan merger. Yang kelima yaitu adanya merger bagi dua perusahaan akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan. Semakin baiknya posisi dan kualitas neraca perusahaan membuat perusahaan semakin mempunyai bargaining di pasar, baik dalam rangka memasarkan produk perusahaan maupun mendapatkan bahan baku. Yang keenam yaitu keuntungan pajak merupakan salah satu tindakan merger. Bila perusahaan melakukan merger atau akuisisi, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan pajak dengan adanya kerugian operasi dari perusahaan yang diakuisisi. Yang ketujuh yaitu adanya merger akan memberi kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih berkualitas. Pengambilan keputusan perusahaan merger akan diperoleh dari pegawai yang berkualitas karena pegawai akan tinggal di perusahaan merger adalah mereka yang mempunyai kualitas. Akibatnya pegawai yang mengambil keputusan akan selalu mempertimbangkan keputusannya untuk kepentingan perusahaan dan umum serta tidak melanggar peraturan yang ada. Untuk yang selanjutnya di sini saya mengambil contoh dari Bank Syariah BUMN. Merger Bank Syariah BUMN, merger Bank Syariah BUMN adalah salah satu merger besar di tanah air. 3 bank syariah merger per 1 Februari 2021 dan berganti nama PT Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah BUMN yang melebur tersebut yaitu ada PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Hasil dari merger bank syariah ini akan memiliki aset sebesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya yaitu 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia.
sedangkan dibandingkan dengan bank umum, BSI berada di peringkat ke-7 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Selanjutnya di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global, target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihannya yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Manfaat penggabungan adalah diantaranya untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kemampuan menghasilkan laba, mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing perusahaan atau lebih kompetitif. Untuk kekurangannya yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlakukan waktu yang lama. Kesimpulannya yaitu adalah merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseorangan dengan salah satu di antara tetap berdiri dengan nama perseorangan sementara yang lain lenyap, dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseorangan yang tetap berdiri tersebut. Kelebihan merger yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilan yang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu merger yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlakukan waktu yang lama. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.